Halo, saya Sophie Marvin dan di video kali ini kita akan membahas sisi gelap bisnis wedding organizer. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa tidak semua wedding organizer ini seperti ini. Saya hanya membahas apa yang teman-teman saya ceritakan sebagai pemilik dari wedding organizer, dan untuk keamanan mereka tidak bersedia tampil di depan kamera. Beberapa bulan ke belakang, jagat maya Indonesia sempat dihebohkan dengan wedding organizer yang bernama Pandamanda. Saat itu ada seorang MC profesional yang mendokumentasikan apa yang terjadi pada saat resepsi weddingnya, yaitu tidak ada makanan, tidak ada apapun, dan dekorasinya juga bekas nikahan sebelumnya. Itu sama sekali mengkhawatirkan, dan itulah kenapa pihak dari pengantinnya itu tidak terima, dan kebetulan mereka tahu rumah si pemilik dari Pandamanda ini, langsung ke tempat si pemilik Pandamanda itu, langsung dilabrak ke sana dan laporkan ke polisi karena itu sudah termasuk tindak pidana penipuan menurut mereka. Nah, tapi kalau kita lihat ya, tapi beberapa bulan sebelum viralnya Pandamanda ini juga sempat ada wedding organizer yang bermasalah yang sempat masuk berita, cuman tidak seviral Pandamanda karena ya wedding organizer itu hanya mengganti rugi, tidak dipenjara seperti owner dari Pandamanda ini kan. Nah, jadi beritanya seperti ini, itu ada dari pihak pengantin yang keberatan atau kecewa dengan hasil yang tidak sesuai, lalu mereka berusaha untuk menyelesaikannya secara keluargaan, secara baik-baik, dan dari pihak WO-nya juga bersedia menyelesaikan, baik itu entah ganti rugi atau apalah di situ kan berupa uang. Yang jelas tidak ada tindakan hukum atau tidak ada konsekuensi hukum di kasus yang itu. Beda dengan Pandamanda, si pemiliknya dilaporkan dan otomatis ya dia dipenjara gitu kan karena dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan. Nah, dan kenapa itu bisa terjadi akan kita bahas di sini. Ini untuk pengetahuan kalian supaya lebih tahu lagi tentang wedding organizer itu seperti apa, dan kalian jadi lebih paham gitu, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. Biasanya wedding organizer ini pemiliknya itu memiliki sebuah ruko, sebuah galeri atau sebuah tempat di mana dia bisa menyimpan barang-barang properti miliknya seperti baju-baju pengantin, baju-baju orang tua, baju-baju pagar bagus dan pagar ayu, terus juga kotak-kotak hantaran. Itu biasanya pemilik WO-nya itu memiliki barang-barang seperti itu dan sebuah galeri. Nah, setelah itu barulah dia memiliki vendor-vendor yang bekerjasama dengan dia, karena dia tidak bisa bekerja dengan sendirian kan. Lalu kalau untuk makeup artist biasanya juga dia punya vendor terpisah. Ada yang misalkan masih keluarganya, masih saudaranya atau teman baiknya yang tetap stay di situ kalau makeup artist, tapi biasanya punya lebih dari satu. Jadi otomatis harus punya vendor lagi kan, misalkan dia punya 2 atau 3 vendor make up, terus dia juga punya vendor dekorasi, dia juga punya vendor catering, dia juga punya vendor MC profesional, punya vendor hiburan, punya vendor misalkan fotografer dan videografer atau dokumentasi, terus juga punya vendor tentang upacara adat misalkan atau keseniannya, dan juga bisa vendor gedung gitu kalau misalkan dia udah satu paket dengan gedungnya. Itu si wedding organizer itu memiliki koneksi dan hubungan yang baiknya biasanya ya dengan relasi-relasi atau dengan vendor-vendor itu. Nah, lalu kenapa bisa kejadian seperti Pandamanda? Nah, itu biasanya ada 3 hal. 3 hal itu tidak selalu mutlak dari pemilik WO-nya yang bermasalah. Bisa juga ada beberapa faktor. Misalkan pengantin itu susah bayar, itu ada, itu sering. Teman saya juga pemilik WO, dia memiliki sebuah acara kepada satu pengantin, bayarnya 30 juta totalnya. Pengantin baru bayar 5 juta, dan acara sudah selesai sampai bulan sekarang, dari bulan hampir 1 tahun ke belakang itu belum lunas 25 juta lagi. Jadi tidak selalu wedding organizer itu yang bermasalah, bisa juga si pengantinnya yang bermasalah. Jadi pengen resepsi pernikahan, pengen ada acara, tapi dia tidak mampu gitu. Yang ada malah berhutang ke WO-nya. Dan WO kan ya mungkin memiliki etikat baik lah, menganggapnya mungkin setelah beres acara terus dilunasin segala macam, tapi sampai saat ini juga belum dilunasin. Nah, itu juga menjadi masalah kan, apalagi kalau wedding organizer yang tidak memiliki uang kas, masalahnya di situ. Jadi sebagai pemilik wedding organizer itu harus memiliki cash flow yang bagus. Jadi kalau misalkan nih ada yang bermasalah dari pengantin, itu otomatis ke vendor-vendor tuh nggak mau tahu, mereka harus tetap dilunasin kan. Karena jangan sampai si pemilik WO ini beralasan dari pengantinnya belum masuk, nanti yang ada malah macet ke vendor-vendor, dan itu bisa menjadi masalah besar. Itu yang pertama, biasanya masalah itu muncul di situ. Yang kedua adalah si WO-nya ini tidak berpengalaman menghandle uang yang besar. Banyak kejadian di mana rias pengantin baru punya rias terus tiba-tiba menghandle sebuah acara wedding yang tidak biasa pegang uang puluhan juta, tiba-tiba pegang uang puluhan juta.
Otomatis jika kita mentalnya tidak siap untuk memanage keuangan itu, sudah jelas ya kita bakal dipakai buat foya-foya atau dipakai buat belanja hal yang tidak perlu. Padahal itu bukan keuntungan semua. Contohlah dalam uang 50 juta untuk satu acara wedding misalkan, WO itu mengambil keuntungan misalkan 30%, dan 30% dari 50 juta itu sekitar 15 juta rupiah, itu keuntungannya untuk satu acara misalkan, dan 35 itu biasanya untuk yang lain-lain kecuali catering. Biasanya catering itu suka terpisah karena tergantung dari si pengantinnya itu mau dengan catering atau enggak gitu di situ. Itu 35 buat lain-lain dan 15 juta itu untungnya. Tapi kalau tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, yang ada uangnya habis semua, dan nanti ketika hari H otomatis dia bakal berhutang ke vendor-vendornya karena dia kan uangnya habis, mau gimana kan. Dan itu juga yang menjadi masalah adalah tidak langsung lunas 50 juta-jutanya sebelum acara dimulai. Biasanya seperti itu, pengantin itu beberapa kali membayar, biasanya cicilan pertama misalkan atau DP dulu, habis gitu sebelum hari H ditambahin lagi, nanti setelah hari H beres baru ditambahin lagi. Jadi mencapai kuota 35 juta itu juga sebetulnya belum tercapai kalau sebelum hari H. Otomatis kalau misalkan mereka baru DP 25 sedangkan modal weddingnya 35, itu 10 juta lagi kan harus dari WO yang nanggung kan. Karena ya nggak mau tahu kan, fotografer segala macam kan harus tetap dibayar sesuai dengan jadwal, jangan sampai bermasalah. Dan itulah yang menjadi kesalahan fatal jika pemilik WO ini tidak sanggup memanage keuangan yang cukup menggiurkan itu. Terus yang ketiga yang masalahnya juga ya karena dampak dari yang kedua tadi, bisa aja bermasalah ke vendor-vendor yang lain. Jadi vendor itu juga sebetulnya nggak salah-salah amat. Misalkan, hey nanti ada acara tanggal segini ya dari si pemilik WO, acara di Anu, tapi dia nggak bayar DP, dia nggak ngasih uang apa-apa. Ya otomatis kan kita juga sebagai vendor, apalagi kayak kita fotografer atau mungkin dari pihak dekor juga nggak ada uang, kita nggak jalan kan. Kenapa? Ya karena kan di mana ada DP di situ ada komitmen, dan di situ ada komitmen ya otomatis itu bakal jadi kan. Beda dengan ucapan aja, tiba-tiba pas kita ke sana ya kita juga kan harus punya kru yang harus kita bayar. Masa kita nomokin dulu, nalangin dulu, kan nggak mungkin. Dan itulah yang menjadi kesalahan domino atau kesalahan yang berlanjut dari kesalahan nomor 2 tadi. Dan itulah yang terjadi di si Pandamanda ini kalau menurut saya. Jadi Pandamanda ini dia tidak bisa memanage keuangan, dipakai untuk kepentingan pribadi, beli mobil, beli kendaraan pribadi dan segala macam. Ketika hari H uangnya udah nggak ada. Ketika dia mengkontak vendor-vendornya dia, mereka tidak mau datang karena sudah bermasalah dari sebelum-sebelumnya, mungkin nggak lunas. Dan itulah yang dikatakan oleh si MC weddingnya, dia sih belum dibayar katanya, tapi tetap datang aja kan profesional, takutnya memang apalah nanti bisa dibayar, mungkin itikat baik segala macam. Tapi ternyata memang tidak ada gitu, tidak ada itikat baik dari si Pandamandanya ini. Dan itulah yang menyebabkan si Pandamanda ini menjadi one prestasi karena dia tidak mampu mendeliver apa yang diinginkan oleh kliennya gitu. Dan salah satu kesalahan fatal lain si Pandamanda ini adalah dia tidur pada saat hari H, dia nggak ngecek ke lapangan, dia nggak ngecek apakah make upnya datang atau misalkan asistennya datang atau misalkan sesuai dengan schedule. Dia tahu bahwa akan ada masalah, tapi dia lebih apa ya, kayaknya mungkin dia udah tahu apa yang terjadi dan dia mungkin nanti akan bilang tinggal ganti uang aja. Dia nggak nyangka bahwa itu akan bisa berujung ke penjara gitu. Dia nggak menyangka bahwa si pengantinnya akan menjebloskan dia ke penjara. Itu pasti dia nggak nyangka, pasti dia akan menjanjikan sesuatu, uangnya akan dikembalikan segala macam. Tapi kan masalahnya begini, kalau kekurangan itu bisa aja kan diganti atau misalkan kompensasi. Tapi kalau yang namanya benar-benar asalnya janjinya ada jadi tidak ada, ya itu sudah jelas bakal beda, dan itu major itu jadi banyak fatalnya. Pelaminan bekas orang lain, catering itu nggak ada, itu makanan sudah jelas nggak ada, terus kursi-kursi juga tidak ada, dekorasi tidak ada, terus ya mau gimana, hiburan juga tidak ada kan. Nah disitulah yang menjadi kesalahan fatal karena itu hampir 80% komponen pentingnya tidak ada dalam acara itu. Itu yang menyebabkan si Pandamanda ini menjadi bermasalah gitu di situ. Nah, bisnis wedding organizer juga sangat menggiurkan dan otomatis dalam satu hari bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak, juga membuat orang-orang berlomba-lomba untuk membuka wedding organizer sendiri. Tapi kan ya perlu diingat bahwa tidaklah mudah membangun sebuah wedding organizer, butuh kerjasama dengan beberapa pihak. Terus juga kita juga harus punya marketing yang bagus, terus juga manajemen yang kuat, tim yang solid. Itulah kunci utama dari membangun sebuah wedding organizer. Lalu juga kenapa masalah-masalah yang seperti tadi itu muncul, yaitu karena kitanya juga terlalu serakah biasanya, karena si pemilik WO-nya juga terlalu serakah. Maksudnya gimana? Jadi dalam satu hari dia ingin menghandle banyak acara. Misalkan kemampuan dia tuh, vendor-vendornya itu mampu 3 misalkan. Kebayang dong ya, 3 acara dalam satu hari itu udah pusingnya kayak gimana. Nah ini
sampai 5 acara, sampai 7 acara, sampai 10 acara. Ya otomatis kalau misalkan vendornya itu cuman ke si WO itunya doang, ya nggak masalah. Tapi kalau si vendor itu juga punya cabang WO yang lain, otomatis kan nanti bakal tarik ulur kan, tarik menarik kan ujung-ujungnya. Misalkan ketika si WO ini kebanyakan nih, dia 5 jobnya dalam satu hari, otomatis kan make up misalkan kurang. Nanti make up itu adalah dari sini dulu pindah ke sini, itu hasilnya nggak akan maksimal. Dan itu yang bakal merusak reputasi dari WO itu sendiri. Masa pengantin sampai subuh, dari subuh misalkan jam 12 malam atau jam 3 subuh itu baru di make up kan? Seharusnya juga jam 5 gitu kan. Jadi pengantin itu bangun tidur masih fresh. Ini bukannya lagi ngantuk-ngantuk terus di make up, otomatis nanti dia harus standby seharian kan, itu juga tidak baik. Dan itulah kenapa yang menjadi sisi gelapnya dari si bisnis wedding organizer ini, karena ya mereka berusaha mengambil banyak keuntungan dalam satu hari dan ya ujung-ujungnya menjadi tidak maksimal. Pasti akan ada beberapa acara yang menjadi korban. Apakah itu tidak ada elemen pendukungnya, apakah yang kurang apa, misalkan penari untuk upacara adat misalkan 4, karena petari tarik jadi cuma 2 atau jadi cuma 3 orang, dan itu pasti akan merusak jalannya acara gitu di situ. Terus dekorasi misalkan yang tadinya janji akan seperti apa, tiba-tiba karena tarik-tarikan kursinya segala macam jadi kurang dan lain sebagainya, dan ujung-ujungnya ya komplain ke siapa lagi kalau bukan ke si pemilik PO-nya itu gitu di situ. Di balik keglamoran dari acara pernikahan atau wedding itu juga ada orang-orang yang bekerja keras, ada yang berusaha mewujudkan yang terbaik buat pengantin, dan ada juga yang berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi pengantin. Dan ada oknum-oknum juga yang malah merusak momen berharga itu gitu. Jadi ya itulah, kalian sebagai pengantin atau calon pengantin yang ingin menggunakan jasa wedding organizer harus lebih hati-hati lagi, lihat kredibilitas mereka, lihat portofolio mereka, apakah bisa diandalkan, apakah banyak komplainnya atau enggak. Itu bisa dilihat kan dari review, kalau sekarang di Google juga ada reviewnya. Dan begitulah videonya, semoga bermanfaat. Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan siapa-siapa di sini, saya hanya membahas sisi gelap dari sebuah bisnis, tidak menyebutkan nama siapapun kecuali mana-mana, karena itu sudah di berita dan sudah gamblang dia melakukan tindak penipuan. Jadi itu saya sebutkan, dan saya Yusuf Marifin. Like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.